الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Hadirin jamaah salat maghrib isya berjamaah Mastaklim Masjid Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita naik ke satu nama berikutnya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Waliyu, nama yang ke-56. Nama Al-Wali ini bersumber dari Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lebih spesifik, Al-Wali diarahkan oleh Allah secara khusus kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi levelnya level manusia secara umum. Kemudian selain dari Al-Wali, Allah punya nama Al-Wadud. Nah, Al-Wadud ini mencintai dengan cinta yang khusus dari kalangan manusia, diletakkan di posisi Nabi dan Rasul. Jadi kalau Al-Wadud, Allah mencintai hambanya lalu dipilih menjadi Nabi dan Rasul. Al-Wali, Allah memilih dari hambanya untuk dijadikan kekasih. Jadi nanti beda ini ya. Tapi sumbernya dari Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dari nama Ar-Rahman Ar-Rahim ini lahir kasih sayang yang khusus dari sekian banyak manusia yang dipilih pertama dari kalangan para nabi dan rasul. Ayatnya sering kita dengar. Ya. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran. Dipilih oleh Allah dari kalangan para nabi Adam, Nuh, lalu disebut keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Ketika Allah milih Adam dan Nuh, tidak ada keluarga, karena Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak memelihara keluarga sebagaimana Ibrahim dan sebagaimana Ali Imran. Ya, Nabi Adam itu punya anak tapi tidak punya rumah tangga, beranak pinak. Sehingga kalimatnya Innallah astafa Adam, wah pakai dan Nuh. Nuh tidak punya keluarga. Kenapa? Karena anaknya ghairu soleh. Anaknya tidak ikut sama Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh tidak punya keluarga. Tidak ada dalam sejarah menunjukkan bahwa Nabi Nuh punya rumah tangga dengan istri dan anaknya. Begitupun Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub sudah kita terangkan ya, anaknya 56. Sampai sekarang tidak ada orang punya anak 56 ya. Dari satu istri namanya Siti Rahmah. Lah, ke-56 anak Nabi Ayub ini berdiam di rumah, tingkat rumahnya digarak sama iblisnya, sama setannya. Masih ingat ya? Lalu hancur itu rumah, mati anaknya. Walaupun kemudian Nabi Ayub dengan kesabarannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujiannya. Kata Ayub, ya Allah, aku digoda sama iblisnya. Digoda sama iblis. Wa anta arhamur rahimin. Nanti kalau ingat ya, ini kenapa jadi. Nah, jamaah rahimakumullah, itu contoh Allah memilih dari kalangan para nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan kemudian
Ali Imran, Ala Imran. Nah, Alu Imran ini melahirkan Nabi Bani Israel sampai kepada Nabi Maryam. Siti Maryam ini sepupu sama Zakaria. Zakaria punya abah Yakub, Yakub punya anak melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa. Seperti itu ya. Dan nabi-nabi yang lain. Kembali kepada Al-Wali, artinya ini pengarang kitab memilihkan beberapa pendapat tentang makna wali. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, mengambil dari satu pilihan yang mencintai Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dengan cinta yang khusus. Maksudnya ada beberapa taklif tentang al-wali, ada orang yang dipilih secara khusus. Ini masih tingkatan manusia selain dari Rasul. Kalau Nabi dan Rasul tinggi lagi pilihannya. Secara umum Allah mencintai semua orang yang beriman. Nah, jadi sekian banyak orang yang beriman, ada yang dipilih dengan cinta yang khusus, maka kita kenal dia aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan belum kepilih, amin. Kita belum kepilih ya. Kalau kita kepilih jadi wali kita ya. Tapi jadi wali ini berat, Pak. Memang pilihan Allah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara umum semua orang yang beriman itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memahamkan siapa orang-orang dari kalangan orang yang beriman dipilih dengan cinta khusus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika wal fawzul azim. Surat Yunus 56 ayatnya ya. Adapun secara umum mana dalilnya? Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Orang-orang yang umum ini dipilih oleh Allah sama sebab karena keimanan dan ketakwaan yang melahirkan kesolehan, yaitu amal. Apa soleh? Orang yang melaksanakan hak Allah dan hak manusia. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita tidak di posisi tunai di dalam melaksanakan hak Allah dan hak manusia, Masya Allah, boleh jadi kita selalu menjadi orang yang terbelakang terus. Ya, bayangin Pak, soleh itu dengan catatan dikatakan soleh orang yang menunaikan hak Allah Ta'ala dan menunaikan hak manusia. Apa hak Allah Ta'ala? Ya kita beribadah. Kewajiban kita beribadah. Hak Allah Ta'ala untuk diibadahi. Adapun hak manusia, orang tua kita berbakti, ulama kita menghormati, mencintai, para wali-wali tadi kita mencintai, keluarga Nabi dicintai, pemimpin kita ati Allah wa ati Rasul wal amri minkum. Ini ada hak manusia di sini. Tidak bisa kita nyebrang. Ya, tidak bisa kita nyebrang. Walaupun taat kepada pemimpin itu tidak seperti kepada Allah dan Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Tidak ada kalimat ati ulil amri, tidak ada. Wa ulil amri. Tidak dikatakan ati ini karena memang kewajibannya tidak seperti wajib mentaati Allah dan Rasulnya. Karena tidak makal salah. Ada pemimpin-pemimpin ini kadang-kadang salah, Pak. Iya. La ta'ata li makhlukin. Jadi kalau pemimpin kita sudah tidak melaksanakan perintah Allah, nah pemimpin seperti ini tidak boleh kita taati. Tapi ini kita tidak bicara kerana sana ya. Jadi pembahasannya panjang ini. Panjang dan bisa kemana-kemana nanti. Iya. Nah, makanya dipilih pemimpin itu supaya bisa kita ikuti, kita taati,
walaupun tidak ditempelkan kalimat taat, minimal 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Selama kita tidak punya pegangan terhadap 4 kriteria calon pemimpin ini, sulit. Perkara nanti tidak sempurna amanatnya, tidak sempurna sidiknya, tidak sempurna tablighnya, dan sebagainya, ya sudah. Mungkin kita belum menemukan ya kualitas pemimpin seperti itu. Wallahu a'lam. Bagi pemimpin, bagi orang yang beriman yang menunaikan hak hak manusia, apa pahalanya, Pak? Lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyum bima kanu ya'malun. Bagi mereka itu disediakan darussalam, salah satu surga bernama Darussalam. Nah, surga Darussalam ini pada sisi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengasihi mereka dengan sebab apa yang telah mereka perbuat. Nah, itulah makna al-wali, mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang khusus seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Saman, ya, Syekh Hamid bin Abdullah bin Umar Basyeban di Jawa Timur, Pasuruan, Syarwani Abdan Bangil, ya. Kemudian yang sekarang ini, yang kemarin di Hauli, Syekhona Muhammad Zaidi bin Abdul Ghani, ya, dia termasuk aulia min aulia ta'ala. Nah, nanti wali ini ada 2, ada wali yang mastur, ada wali yang ma'ruf. Wali itu 2, ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Kita ambil kesimpulan, Pak, ya. Al-Waliyu, nama Allah yang ke-56, beberapa pendapat menerangkan. Pendapat pertama diambil dari satu-satunya ayat Al-Quran, yaitu surat Yunus. Ayatnya, maaf tadi keliru ya, 62, bukan 56. Kalau 56 itu orang-orang yang beriman, yang nanti di surga bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, termasuk siapa yang ketemu Allah ini ya? Orang-orang yang beriman yang derajatnya mungkin para wali-walinya. Pak, insya Allah kita minimal jadi penghuni surga. Syukur-syukur bisa melihat Allah SWT. Secara khusus, ala inna awliya Allah la khawfun alim wa la yahzanun. Bahwasanya mereka itu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara umum makna al-wali yaitu mencintai Allah kepada seluruh orang-orang yang beriman, dengan sebab cinta itu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Tadi yang wali dikatakan lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Mereka dijamin kabar gembira. Ya, lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Mereka para wali-wali itu diberikan kabar gembira oleh Allah dengan kehidupan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Nah, kita di dunia diuji. Ujiannya wali di dunia dengan ujian kita beda. Ya, beda, Pak. Nah, kita kalau ingin naik ke tingkat derajat wali yang benar, ihtimalu adza. Jadi cirinya wali yang betul-betul kelas nomor 1 itu menyandang beban. Ya, menyandang beban. Nah, untuk naik ke tingkat menjadi wali yang benar ini syaratnya 4. Pertama, sabar. Yang kedua, ridho. Yang ketiga, tawakal. Yang keempat, ikhlas. Barangkali malam ini kita masih mempertahankan terus nilai kesabaran dia. Walaupun proses, Pak. Tapi kalau mau jujur, kayaknya sabar kita belum sempurna ya. Belum ya. Lagi proses ini. Tapi kalau kita nanti punya sabar yang maksimal, mulai terangkat. Yang kedua, ridho. Ridho terhadap qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap pilihan Allah. Ya, artinya Allah punya kehendak. Mau liur seorang, hendak suki, hendak nyaman, hendak macam-macam lah. Ya. Tapi ternyata kita belum diberikan itu. Karena untuk mendapatkan apa-apa yang kita inginkan,
tertentu berada di wilayah Allah Subhanahu. Yang ketiga tawakal. Kayaknya kita masih terus proses belajar tawakalnya. Dan yang keempat ikhlas. Minimal 4 ini kita akan punya jalan, punya tongkat estafet untuk melanjutkan generasi wali. Sebab wali itu pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Ingat Pak ya, wali pilihan Allah. Saya ingin jadi wali. Belum tentu bisa. Tapi kalau kehendak Allah, bisa. Ya. Tapi memang ada nanti tingkat-tingkat kealiman-kealiman tertentu, pengetahuan ilmu. Coba tak arahkan gini aja. Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, itu Nabi dikasih 2. Melahirkan 4. Pemberian pertama berupa hikmah. Ketika Nabi dibedah dari kerongkongan sampai pusar, itu dibersihkan, dimasukkan hikmah. Hikmah ini melahirkan hilm dan ilmu. Hilm dulu Pak, nggak mau ilmu. Nggak mau. Hilm itu adab. Kalau ilmu melahirkan akhlak. Iya. Jadi adab lebih tinggi daripada ilmu. Ketika Allah kasih hikmah, melahirkan hilm dan ilmu. Yang kedua, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman. Dari iman ini melahirkan keyakinan dan Islam. Hikmah, hilm dan ilmu, iman, keyakinan dan Islam. Jadi kalau mau kita urut, hilman, hikman, wa hilman, wa ilman, wa imanan, wa yakinan, wa islaman. Itulah beberapa keterangan di awal-awal pembahasan Al-Wali. Kesimpulan kedua, Allah punya sifat mahabbah. Allah punya sifat mahabbah. Dan cintanya Allah ini mendahului dari cinta kita. Ya, makanya tidak boleh kita mencintai selain Allah Ta'ala. Dalam artian, sempurnakan pengakuan cinta kita sama Allah, nanti akan melahirkan cinta yang benar. Tak kasih contoh sudah. Orang tua yang cintanya sama Allah bujur, maka akan melahirkan kasih sayang cinta kepada anak-anaknya. Karena anak itu karunia, amanat, penerus cerita dan cita-cita, penyejuk hati, penyedap mata, penyempurna. Anak karunia Allah. Sedikit dan kita mendengar ada orang tua yang sampai membunuh anaknya, meracuni anaknya. Kayaknya binatang pun tidak seperti itu ya. Tapi kan ini kasus beberapa orang aja. Bagaimana Pak? Kalau si orang tua ini anak sendiri, begitu hilang rasa kasih sayangnya kepada anak. Betul ya? Itu contoh sudah. Lalu suami apabila dia bujur cinta sama Allah, maka akan melahirkan cinta kepada istrinya. Begitupun anak sebaliknya, apabila anak punya kadar kualitas cinta kepada Allah benar, maka ini anak akan benar cintanya kepada orang tuanya. Jadi ada timbal balik. Orang tua cinta sama anak, anak cinta sama orang tua. Suami cinta istri, istri cinta suami. Dan tak jarang juga kita mendengar suami bunuh istri, istri bunuh suami. Ya. Lalu ulama mencintai umat, umat mencintai ulamanya. Pemimpin mencintai rakyat, rakyat mencintai pemimpinnya. Jadi Allah punya sifat mahabbah yang ditanamkan ke dalam hati hambanya. Cinta itu penting Pak. Ya, cinta itu penting. Coba dalam rumah tangga tidak ada cinta. Sumber cinta itu Rahman Rahim. Boleh jadi saya punya pilihan dari 5 anak saya. Orang tua kan nggak sama cintanya. Gitu Pak, tuh yakin ya. Saya punya anak. Nanti ada di antara 4 atau 5 anak itu yang saya lebih condong. Iya.
lebih khusus cintanya. Ini sebabnya karena mungkin ada hubungan batin yang lebih, atau itu anak mungkin lebih nurut atau lebih pandai. Kelihatan, Pak. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Nah, beruntung kita apabila sifat mahabbah ini Allah tanamkan ke dalam diri kita. Rumah tangga, ya. Coba tak contohkan suami istri, Pak. Dulu dua pasang laki perempuan ini kan haram. Haram nih, Pak. Lalu dihalalkan oleh Allah dengan satu kalimat, ikatan suci pernikahan. Jangan main-main, coba. Nikah itu bukan perkara remeh, Pak. Bukan perkara kecil itu. Sampai dikatakan misaqan ghalidha. Dua orang ini saling berjanji untuk saling mencintai. Kemudian dinikahkan. Diikat dengan pernikahan. Hal yang tadinya diharamkan lalu dihalalkan. Pernikahan termasuk ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Yang penting apa? Litaskunu ilaiha, ada kecenderungan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ditanamkan cinta kasih sayang. Litaskunu lebih tinggi. Kalau mawaddah warahmah, mawaddah itu minta maaf, Pak. Istri saya ketika saya kawin 5 tahun, 10 tahun masih cantik. Tapi kalau sudah 30 tahun, sudah nggak cantik, mawaddahnya berkurang. Tapi ada rahmat. Kalau ukuran nikah tadi itu, setelah dia cantik, tidak kita pakai, wah berarti salah ini. Dipahami ya? Jadi cinta itu tetap ada, walaupun istri kita yang kita kawin itu sudah 5 tahun yang lalu. Iya. Bukan bekas-bekas cinta, Pak, kan begitu. Repot ini kalau tidak lintas kuno. Nah, lintas kuno ini kecenderungan. Boleh jadi fisiknya berubah, karena usia, kekuatan berubah. Tapi Allah tanamkan rahmat. Mawaddahnya di tengah. Ada ketenteraman, ada kecenderungan, dan ada rahmat. Boleh jadi mawaddahnya sudah tidak sempurna lagi. Ya, begitu ya. Tidak boleh, tidak boleh cinta, repot kita ya. Saya sampean kan ini bukti cinta orang tua kita, Pak, melahirkan kita, Pak. Ini muter-muter dicinta tok ini ya. Ini belum buka ini. Satu lembar belum buka, masih menerangkan al-wali. Nah, jadi Allah punya sifat mahabbah. Gak cuma mahabbah, Allah punya sifat pengampun. Ampunan Allah mendahului murkanya. Rahmat Allah mendahului azabnya. Tak boleh kita bilang, Beb, Allah itu azabnya berdahulu rahmatnya. Dosa kita, Pak. Bisa kufur kita. Allah berdahulu azabnya daripada ampunannya. Tak bisa. Allah lebih dulu mentelantarkan kita sebelum kita dikasih nikmat karunia. Tak bisa, Pak. Kita belum lahir sudah dikasih nikmat sama Allah. Di perut itu nikmat enggak? Nikmat. Malah tali pusar. Tidak ada. Ini termasuk kenikmatan-kenikmatan. Jadi kita tidak boleh menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas, tidak layak. Maha suci Allah, maha sempurna Allah, maha besar Allah, maha segala-galanya. Alhasil, itulah al-waliyu, Allah yang mencintai yang banyak. Lanjut. Apakah tanda-tanda hamba yang mendapatkan cinta Allah? Tadi kita menerangkan Allahnya nih, Pak. Menerangkan Allah semua. Lalu melahirkan cinta. Ada wali yang khusus, ada wali yang umum. Di atas wali yang khusus ini ada para nabi dan rasul. Sehingga tadi tak katakan, Innallaha astafa Adam wa Nuh. Adam dan Nuh tidak punya keluarga. Anaknya Adam pertama kali Qabil dan Habil ikmalah Buddha menjadi peristiwa mencederai kehidupan di bumi. Ya, terjadi pembunuhan ini. Ya, Adam sama Siti Hawa tidak bisa bina rumah tangga.
Ketemunya aja di Jabal Rahmah setelah sekian lama, ketika mereka berdua diturunkan ke surga dan dipisahkan, akhirnya bertemu. Rupanya kecintaan Adam kepada Hawa sebaliknya, lalu melahirkan buah hati. Tapi sayang iblis yang tidak pernah jerah dan berhenti untuk memperdaya Adam, sehingga peristiwa di surga bersambung episode ketiga di dunia, sehingga terjadi pembunuhan. Setelah itu Adam beranak pinak, melahirkan Nabi Daniel, Nabi Allah Sidj, melahirkan Sam sampai Nuh. Nuh punya turunan, salah satu di antaranya Nabi Ayub, turunannya ke-25, dan para nabi-nabi. Sampai kepada Ibrahim, punya dua anak, Ismail dan Ishak, dan melahirkan Bani Israel, punya anak Yakub, seterusnya. Wa ala Ibrahim, nah baru Allah cerita wa ala Ibrahim, wa ala aliyala Sayyidina Ibrahim. Ya kan kita baca ini. Jadi mulai pertama kali keluarga dibina itu keluarga Ibrahim bersama Hajar dan bersama Sarah. Sarah istri tua yang tidak punya anak, lalu menikah dengan Hajar, melahirkan Ismail, dan kemudian Siti Sarah punya anak Ishak, melahirkan Bani Israel dari Yakub, Binyamin sampai Yusuf dan seterusnya. Apakah tanda-tanda hamba yang mendapatkan cinta dari Allah SWT? Lalu mengatakan musannif, supaya kita bisa mengukur diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang mendapat cinta Allah atau tidak? Karena kalau kita sudah mendapatkan cinta yang khusus dari Allah, maka disebutkan tadi ala inna auliya Allah. Ya, jadi ini tidak semua. Saya punya kitab itu 100 peringkat wali. Yang pertama Yazid Al-Bustami. Yazid Al-Bustami itu menempati peringkat wali yang pertama. Syekh Abdul Qadir Jilani masih di bawah. Di atasnya itu Ashabul Kahfi, Siti Khadijah, ya. Kemudian ini Luqman Hakim. Ya, ada yang bilang dia wali, ada yang bilang dia nabi karena hidup di masa beberapa nabi. Zainul termasuk Syekh Saman, Datuk Kelampian. Ya, dan itu dipilih 100 berdasarkan keilmuan, kealiman dan masa. Tapi tidak bisa melampaui. Ya, ada Faqih Muqaddam, ada beberapa wali-wali termasuk Yahya Ad-Darani, Fudail bin Iyad, dan nama-nama sufi, orang-orang sufi. Tanda-tandanya wal khusus sudah ya. Sekarang tanda wali yang umum. Kita ini, kita orang yang beriman. Ada 9 Pak. Ayo kita amalkan 9 ini, minimal akan memperkuat kualitas keimanan kita. Karena iman kita yazidu wa yanqus. Ya. Kalau kita punya orientasi 9 ini, paling tidak kita bertahan dengan keimanan yang ada. Kalau sama Allah dikasih maunah, karunia, dengan 9 ini meningkat kita. Ya, ini 9 nggak remeh-remeh Pak. Kalau kita tidak punya 9 ini, ya tadi itu, iman kita pasang surut. Para malaikat datar, tidak naik, tidak turun. Para nabi naik, tidak turun. Kita sesaat naik, sesaat turun. Al-mu'min qawiyyu ahabba ilallah minal mu'min dhaif. Ya. Orang-orang yang beriman, yang imannya kuat, itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beriman imannya lemah. Tapi keduanya ini punya dasar pertimbangan. Jangan nanti orang yang imannya lemah itu lalu jelek. Tidak mesti begitu. Selama dia tidak terarah kepada maksiat, karena tidaklah diangkat, dicabut iman itu bagi orang-orang zina ketika zina. Tidaklah iman itu lepas dari orang yang dia mencuri ketika dia mencuri. Jadi selama tidak ada tindakan-tindakan
yang menjatuhkan dia dari martabat keimanan seperti zina, mencuri. Ya, orang ini digoda-goda. Iman ini kan macam-macam godaannya ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memujinya. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, untuk mengetahui ini, seberapa intens, seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ma taqarraba ilayya mutakarribuna bimisli adai ma taraktu alaihim wa la yazalu abdi taqarraba ila binawafil hatta uhibbu. Apa maknanya? Tidaklah orang-orang itu mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, seperti dia menunaikan apa-apa yang aku wajibkan atas mereka. Hamba itu selalu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah. Kesimpulannya gini, apakah kita termasuk orang yang dipuji oleh Allah? Jawabannya, seberapa dekat kita dengan Allah. Jangan nanya, Beb, siapa kedekatan Allah dengan kita? Enggak. Dibalik, seberapa dekat kita dengan Allah. Kalau kita ingat sama Allah 100, ya 100 itu kita dengan Allah. Kalau kita bisa 3, 4, 500, 1000, ya itu. Kalau bahasa sekolahnya, bahasa keren itu intens. Ya, seberapa intens kita punya kesempatan menghubungkan jiwa, hati, fikir kepada Allah dalam bentuk pengabdian kehambaan, maka seitu kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan melaksanakan yang fardu dan yang sunnah. Bapak rahimakumullah, saya diajarkan sama Abah, ya, kita kan punya 12 sholat sunnah nawafil yang mengikuti sholat fardu 12. Qobliyah, ba'diyah 12. Kita hitung. Sebelum subuh 2 rakaat 12 ya. Sebelum duhur, setelah duhur, sebelum asar, setelah maghrib, setelah isya. Betul ya? Ini muakkad. Kalau sebelum isya khairu muakkad. Kalau yang setelah adzan maghrib, kata Nabi, siapa yang mau silakan. Itu tidak termasuk nawafil. Jadi minimal kita punya 12. Kalau kita mau jujur, selain subuh tidak ada sesudahnya. Selain asar nggak ada sesudahnya. Berarti yang ada sesudahnya duhur dan isya. Mohon maaf Pak. Ini yang sering tinggal oleh orang Pak. Kata abah saya, Abdullah, 2 rakaat sebelum duhur sama setelah duhur itu bobotnya jadi yang sesudahnya. Bukan berarti nanti sampean, ya udah Beb, kalau gitu aku nggak ngerjain yang sebelumnya, keliru. Makanya sampean serius. Kalau ada kesempatan bisa mendahului waktunya, as-salat ada waktiha, sampean masuk, maka sunat tahiyatul masjid, lalu sunnah wudhu. Ya, begitu azan qobliyah dapat 6 kita. Begitu selesai dapat 8. Ingat Pak, seperti kita makan. Sama kalau makan nambah enggak? Waalaikumsalam. Kalau sholat kalau makan nambah enggak? Nambah ya. Kan bayangan saya gini, orang ini makan ternyata enak dan masih mau lidahnya dan perutnya, nambah dia. Tapi urusan makan nambah, urusan sembahyang nggak nambah-nambah ini ya. Jadi kalau mau nambah, tambahi qobliyahnya, ba'diyahnya, yaitu 2 rakaat setelah zuhur dan setelah isya. Wallahu a'lam. Waktunya nggak cukup, kita masih punya kesempatan 2 kali pertemuan. Karena yang ketiga itu Ramadan sudah ya. Jadi kita ketemu 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. Masih ada 2 pertemuan dengan saya malam Ahad ya. Insya Allah tanggalnya sekarang tanggal 11. Kita ketemu lagi tanggal 25 dan ketemu lagi tanggal 11. Karena tanggal 25-nya kita sudah puasa 2 hari. Kita puasa nanti insya Allah hari Kamis tanggal 23.
Dua-duanya malam Kamis kita tarawih. Sudah dihisab, tapi tetap kita nunggu pemerintah. Ya, Guru Iskandar sudah hisab, ditemukan malam tarawihnya malam Kamis, Rabu, Selasa Rabu, berarti Selasa Rabu. Tapi apapun nanti kita menunggu daripada pengumuman pemerintah. Ini aja. Hadallahu iyyakum. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta